Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis BOP perusahaan manufaktur pada Sementonasa tahun 2013 untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 2109 025 dari kelas B, Prodi Pendidikan Akuntansi. Adapun pokok pembahasan yang akan saya paparkan, yang pertama itu mengenai gambaran umum PT Sementonasa, yang kedua ada biaya overhead pabriknya, yang ketiga bahas alokasi yang digunakan dalam penentuan tarif BOP, yang keempat ada departementalisasi mengenai tentang PT Sementonasa, dan yang kelima ada hubungan antar departemen. Selanjutnya mengenai gambaran umum perusahaannya. PT Sementonasa merupakan badan umum milik negara yang didirikan berdasarkan TAP MPRS nomor 2/MPRS/1990 mengenai pola proyek bidang produksi golongan 1 1953 nomor 54. Namun pada tanggal 1 April 1971, PT Sementonasa ditetapkan menjadi perusahaan umum melalui PP nomor 54 tahun 1971. PT Sementonasa adalah salah satu produsen terbesar di kawasan timur Indonesia yang menempati lahan seluas 715 hektar di Desa Diringere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pamekasan Kepulauan atau sekitar 68 km dari Kota Makassar. PT Sementonasa memiliki kapasitas terpasang 5.990.000 metrik ton semen per tahun dan masih mempunyai 4 unit pabrik yang beroperasi. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik yang terbagi menjadi 8 bagian pada PT Sementonasa pada tahun 2013. Ada biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tak langsung, biaya pemakaian kantong semen, biaya perbaikan dan pemeliharaan, biaya listrik dan telepon, biaya angkut bahan baku, biaya bahan bakar, dan terakhir ada biaya umum. Untuk biaya tenaga kerja langsung sendiri ada beberapa biaya. Yang pertama, biaya penambangan dan pemecahan batu kapur, ada biaya penambangan tanah liat, kemudian ada biaya penambangan pasir silica, yang keempat ada biaya penggilingan campuran bahan baku, dan yang kelima biaya pembakaran dan pendinginan, dan yang terakhir ada biaya penggilingan semen. Untuk biaya bahan baku langsung sendiri itu terdiri dari batu kapur, tanah liat, gipsum, dan pasir silika. Selanjutnya bahas alokasi yang digunakan dalam penentuan tarif BOP. Yang pertama itu melakukan pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan satuan produk. Jadi untuk menghitung biaya overhead pabrik dapat dilakukan dengan cara menggunakan metode satuan produk. Metode ini merupakan salah satu metode yang paling sederhana di antara metode yang lain, di mana jumlah biaya overhead pabrik langsung dibebankan pada produk. Metode ini cocok digunakan untuk perusahaan yang hanya memproduksi satu jenis produk. Selanjutnya ada mengenai efektivitas alokasi biaya overhead pabrik berdasarkan bahan baku yang dipakai. Contohnya saja jika biaya overhead pabrik yang dominan bervariasi dengan nilai bahan baku, contohnya biaya bahan baku adalah biaya asuransi bahan baku, maka dasar yang dipakai untuk membawakannya pada produk adalah biaya bahan baku yang dipakai. Nah, dalam penentuan tarif BOP dapat dilakukan apabila taksiran atau anggaran biaya overhead pabrik dan tingkat kegiatan telah diterapkan. Dalam memilih bahas alokasi yang akan digunakan sebagai angka penyebut atau denominator dalam rumus penentuan tarif biaya overhead pabrik harus mempertimbangkan hal-hal seperti yang pertama adanya hubungan langsung antara bahas alokasi yang dipilih dengan biaya overhead pabrik yang akan dibebankan. Yang kedua, paling mudah untuk dihitung dan diterapkan. Dan yang ketiga, menentukan biaya tambahan yang paling sedikit. Nah, dalam penentuan bahas alokasi yang digunakan dalam penentuan tarif BOP sendiri pada Sementonasa ini, yang seperti yang saya sebutkan tadi ada dua. Yang pertama tadi adalah biaya pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan satuan produk, dan yang kedua itu ada analisis efektivitas alokasi biaya overhead pabrik berdasarkan bahan baku yang dipakai. Selanjutnya, adapun yang materi yang keempat yakni departementalisasi PT Sementonasa. Yang ditampilkan, yang digambar itu adalah struktur organisasi dari PT Sementonasa itu sendiri, yang terdiri dari direktur utama, direktur produksi, direktur komersial, dan direktur keuangan, serta departemen internal audit yang terbagi beberapa bagian. Untuk departemen produksi sendiri ada beberapa bagian, yakni departemen produksi bahan baku, departemen produksi tonasa yang kedua dan ketiga, kemudian ada departemen produksi tonasa 4 dan 5, serta departemen perencanaan teknik, departemen pembangkit, dan yang terakhir ada departemen jaminan mutu. Untuk departemen komersial sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yakni departemen penjualan, departemen distribusi dan transportasi, kemudian yang ketiga ada departemen pengadaan dan PP, dan yang terakhir ada biro perencanaan dan analisa pasar. Untuk direktur keuangan sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yakni departemen akuntansi dan treasury, dan yang kedua ada departemen SDM. Untuk departemen internal audit yang langsung diarahkan oleh direktur utama itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu departemen CCR dan umum, dan yang kedua ada sektor, yang ketiga ada staf biro. Di mana sesuai dengan struktur organisasi pada PT Sementonasa sendiri ada beberapa pembagian, yakni terdiri dari dewan direksi, di mana dewan direksi ini terbagi menjadi 5 bagian, di mana pada PT Sementonasa ini dibantu oleh direktur utama dan 3 direktur lainnya dalam menjalankan tugasnya. Dewan direksi ini bertanggung jawab sekaligus diawasi oleh dewan komisaris sebagai wakil pemegang saham. Dewan direksi ini yang seperti yang saya sebutkan tadi, ini diangkat oleh rapat umum pemegang saham atau RUPS dengan masa jabatan 5 tahun yang terbagi menjadi beberapa yang saya sebutkan tadi, yang terdiri dari yang pertama itu ada direktur utama. Direktur utama sendiri ini bertanggung jawab atas kelancaran jalannya perusahaan, di mana mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap bidang-bidang yang mendapat pengawasan secara langsung, yaitu bidang umum, bidang sumber daya manusia, bidang satuan pengawasan intern, dan bidang usaha sampingan atau yayasan, dana pensiun, dan hari tua, kemudian dan lain-lain sebagainya, serta perwakilan Jakarta.
Kemudian yang kedua ada Direktur Keuangan Komersial. Direktur Keuangan Komersial sendiri ini bertanggung jawab atas semua aktivitas perusahaan. Tugasnya ini yang pertama itu membuat anggaran pendapatan dan belanja perusahaan serta mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan dari anggaran pendapatan dan belanja perusahaan. Dan yang kedua menyusun pendistribusian hasil produksi semen yang dilakukan dengan cara menyusun strategi pemasaran di seluruh daerah pemasaran termasuk pengangkutannya. Dan yang terakhir itu tugasnya itu merencanakan kegiatan pengadaan suku cadang atau bahan pembantu serta mesin-mesin lainnya sebagai kelengkapan dalam kegiatan produksi tersebut. Dan bagian dari direksi yang ketiga itu adalah direktur produksi, di mana tujuan dari tugas dari direktur produksi sendiri itu ada dua. Yang pertama itu terselenggaranya kelancaran operasi pabrik unit 2, pabrik unit 3, dan pabrik unit 4 seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pada PT Semen Tonasa sendiri ini ada beberapa pabrik yang berfungsi. Ini ada 4. Inilah tugas dari direktur produksi. Kemudian ada yang keduanya itu terselenggaranya pemeliharaan fasilitas yang meliputi perumahan karyawan, gedung pabrik, dan gedung lainnya, serta pelabuhan khusus Biring Kesik. Nah, ini adalah pelabuhan yang digunakan. Kemudian ada yang direktur yang keempat itu ada Direktur Penelitian dan Pengembangan atau Litbang. Nah, tugas dari Litbang adalah melaksanakan kegiatan untuk merealisasikan tujuan perusahaan dengan baik, yang meliputi yang pertama itu semua aktivitas perencanaan proyek-proyek perluasan termasuk dalamnya pengurusan sumber dana untuk proyek-proyek yang dimaksud. Ada banyak proyek. Kemudian yang kedua, penelitian terhadap efisiensi semua peralatan unit produksi yang ada dan yang akan digunakan baik dalam unit yang telah ada maupun dalam proyek perluasan yang telah akan direncanakan. Kemudian selanjutnya itu ini sudah di luar dari dewan direksi tadi yang saya sebutkan itu ada kepala departemen atau bidang. Nah, departemen atau bidang itu mempunyai sendiri 12 departemen. Nah, ini pada PT Semen Tonasa atau Persero. Adapun tugas dan wewenang dari 12 departemen yang saya sebutkan tadi itu, yang pertama itu dari Departemen Hubungan Luar. Departemen Hubungan Luar ini mengenai menangani masalah kehumasan yang menyangkut perwakilan PT, di mana Semen Tonas atau Persero di Makassar itu masalah hubungan dengan para pemegang saham. Selain itu juga bertanggung jawab terhadap perwakilan PT Semen Tonasa di Jakarta. Kemudian yang kedua itu ada Departemen Umum. Departemen Umum sendiri ini bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan yang bersifat umum, misalnya pengamanan instalasi dan kompleks perusahaan, pengurusan masalah tanah dan izin, serta kegiatan yang menyangkut hukum dan kesekretariatan. Yang ketiga ada Departemen Satuan Pengawasan Intern, di mana departemen ini bertanggung jawab atas kelancaran dalam pengelolaan tugas Departemen Satuan Pengawasan Intern yang meliputi pengawasan finansial dan pengawasan operasional serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh direksi. Kemudian yang keempat ada Departemen Pemasaran. Departemen Pemasaran sendiri bertugas untuk merencanakan perencanaan dan analisis pasar untuk kelancaran pemasaran dari distribusi semen. Samping itu juga bertanggung jawab terhadap pengantongan di Banjarmasin, Samarinda, Bitung, Celukan, Bawang dan tentunya Ambon. Dan yang kelima itu ada Departemen Logistik. Departemen Logistik itu bertugas untuk merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan prosedur pengamanan dan manajemen penggunaan. Dan yang keenam itu Departemen Akuntansi dan Keuangan, di mana Departemen Akuntansi dan Keuangan ini bertugas untuk memimpin dan mengkoordinir pengelolaan tugas-tugas akuntansi dan keuangan perusahaan PT Semen Tonasa. Dan yang selanjutnya itu ada Departemen Operasi 1, di mana dia bertugas untuk merencanakan, mengkoordinir, dan menguasai pengoperasian pabrik unit 2 dan unit 3 sesuai dengan RKAP secara efektif, efisiensi, ekonomis, dan aman terhadap personil dan peralatan serta ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, yang selanjutnya itu ada Departemen Operasi 2, di mana dia bertugas untuk merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi pengoperasian aset perusahaan dalam memproduksi semen, termasuk pengangkutan dan pemuatan semen ke atas kapal pelabuhan Biring Kesik dan Makassar dengan biaya yang serendah mungkin dan aman terhadap personil peralatan serta kelestarian lingkungan hidup. Yang selanjutnya ada Departemen Litbang, atau dia ini bertugas untuk mengkoordinir kegiatan pelaksanaan penelitian proses teknologi, penyelenggaraan studi pengembangan perusahaan, sistem perusahaan. Dan yang selanjutnya itu ada Departemen Pengembangan dan Energi, di mana tugasnya itu adalah untuk merencanakan, mengkoordinir, serta mengawasi dan mengevaluasi pengoperasian suatu aset perusahaan yang meliputi mesin, pembangkit tenaga listrik, alat-alat berat atau kecil, dan alat-alat tambang, maupun mesin-mesin dan peralatan unit pemecah batu, kapur, tanah liat di atas pasir silka, sehingga kondisinya tetap terpelihara untuk menunjang yang namanya kelancaran suatu proses produksi. Yang selanjutnya itu ada Departemen Sumber Daya Alam. Departemen Sumber Daya Alam ini bertugas untuk merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi serta mengevaluasi pengoperasian aset perusahaan dalam penyediaan, pemeliharaan, perawatan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia agar tercapai produktivitas tenaga kerja yang optimal. Dan yang terakhir itu ada Departemen Teknik. Departemen Teknik sendiri ini bertugas juga untuk merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan pembuatan fabrikasi perhitungan teknis dan finansial untuk modifikasi dan renovasi peralatan serta pembuatan bangunan, sarana dan prasarana serta di lingkungan pabrik, perumahan, pelabuhan Biring Kesik, dan terminal-terminal yang bergantongan semen secara efektif dan efisien. Dan yang selanjutnya itu sebenarnya ada Kepala Biro. Nah, tugas dari Kepala Biro ini dia bukan bagian dari 12 departemen, tapi salah satu dari
struktur organisasi PT Semen Tonasa. Tugas kepala biro ini adalah membantu kepala departemen atau kepala bidang dalam menangani pekerjaan sehari-hari. Penentuan kepala biro berdasarkan pada jenis pekerjaan yang akan ditangani pada masing-masing bidang. Yang terakhir itu ada kepala seksi. Tugas kepala seksi adalah membantu kepala biro dalam melaksanakan tugas sehari-harinya dan bertanggung jawab penuh secara teknis terhadap semua kegiatan yang berlangsung di bawahnya. Oke, selanjutnya hubungan antar departemen. Mengenai hubungan antar departemen, Departemen produksi sendiri berhubungan dengan Departemen logistik dalam hal ketersediaan produk dan pengiriman yang tepat waktu. Departemen produksi juga bekerjasama dengan Departemen kualitas untuk memastikan produk semen memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Selain itu, Departemen produksi memiliki keterkaitan dengan Departemen pemasaran. Tentu saja dalam hal produksi yang sesuai dengan permintaan pasar. Apabila permintaan pasar demikian, maka Departemen produksi juga akan memproduksi yang demikian sesuai dengan permintaan pasar. Oke, selanjutnya ada Departemen keuangan yang berhubungan dengan Departemen produksi. Dalam hal ini adalah perencanaan anggaran dan pengelolaan biaya produksi. Di mana tentunya Departemen keuangan, di mana untuk menjalankan Departemen keuangan itu membutuhkan Departemen produksi. Selanjutnya, Departemen Sumber Daya Manusia yang terlibat dengan semua departemen dalam merekrut, melatih, dan mengembangkan karyawan perusahaan. Tentu saja, Departemen Sumber Daya Manusia ini akan terlibat dengan semua departemen karena semua departemen itu bisa membantu Departemen Sumber Daya Manusia dalam merekrut karyawan perusahaan atau untuk menentukan kualitas perusahaan itu berdasarkan dari tugas-tugas dari semua departemen. Selanjutnya ada pun lampiran yang saya tampilkan pada slide itu, ada struktur biaya produksi semen pada PT Semen Tonasa tahun 2013. Jenis biaya produksinya itu biaya bahan baku langsung. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada 4 macam. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, ada 6 bagian. Kemudian ada biaya overhead pabrik yang terdiri dari 8 bagian. Jadi jumlah biaya overhead pabriknya itu senilai 2.804.696.696.956.954 rupiah itu pada tahun 2013. Sedangkan pada per tonnya itu mencapai 469.076 rupiah. Untuk total biaya produksi dari keseluruhan ini mencapai 3.294.910.187.187 rupiah. Sedangkan produksi per tonnya itu 551.061 rupiah. Untuk laporan harga pokok produksi semen itu menurut perusahaan sendiri pada tahun 2013 di PT Semen Tonasa tersedia beberapa bagian. Yang pertama itu ada persediaan awal bahan baku seperti yang dilihat pada slide, kemudian ada pembelian bahan baku, kemudian tersedia untuk digunakan itu 224.393.965.000 rupiah. Nah, di mana dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku menghasilkan biaya bahan baku itu 166.217.233.000 rupiah. Kemudian ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan menghasilkan harga pokok produksi itu 3.294.910.167.000 rupiah. Kemudian dari kalkulasi harga pokok produksi, maka didapatlah besarnya harga pokok produksi semen per tonnya yang ditentukan dengan rumus harga pokok produksi per ton itu harga pokok produksi dibagi dengan jumlah per tonnya. Jadi itu 551.000 dibagi dengan jumlah per tonnya yang menghasilkan 551.061 per ton. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya ada lampiran metode harga pokok produksi semen dengan menggunakan metode variable costing tahun 2013. Untuk persediaan awal bahan bakunya itu senilai 59.838.204.000 rupiah. Untuk pembelian bahan bakunya itu 164.555.061.000 rupiah. Kemudian sehingga dapatlah tersedia untuk digunakan itu 294.395.265.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku menghasilkan 166.217.233.000 rupiah. Kemudian ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, kemudian harga pokok menghasilkanlah harga pokok produksi variabel itu 2.511.519.549.549 rupiah. Nah, dari hasil kalkulasi pokok produksi ini menurut variable costing, maka besarnya harga pokok produksi semen per tonnya itu ditentukan dengan rumus harga produksi per ton sama dengan harga pokok produksi dibagi dengan total biaya produksi. Dibagi dengan total biaya produksi per ton dan menghasilkan 420.042 rupiah per ton. Nah, berdasarkan hasil analisis perbandingan harga pokok produksi menurut perusahaan dengan menggunakan variable costing pada PT Semen Tonasa menunjukkan bahwa harga pokok produksi semen menurut perusahaan itu sebesar 3.394.910.197.197.000 rupiah atau per tonnya sebesar 551.061 rupiah. Sedangkan menurut variable costing itu sebesar 2.511.519.549.164 rupiah atau per tonnya itu sekitar 420.042 rupiah. Sehingga perusahaan dengan menggunakan variable costing itu terjadi selisih, maka diperolehlah selisih harga pokok produksi itu dengan menggunakan keduanya, yaitu 783
yaitu 363 miliar 390 juta 637.836 rupiah atau 131.019 rupiah untuk per tonnya. Baiklah, itu saja yang dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.